Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Listianda, saya kelas 7A di Universitas Islam Syekh Yusuf. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Definisi UML adalah sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem aplikasi. Saat ini UML menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software atau arsitektur. Tujuan atau fungsi penggunaan UML yaitu pertama, dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada user dari berbagai jenis pemrograman atau proses rekayasa. Yang kedua yaitu dapat menghubungkan metode terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga yaitu dapat membagikan model yang siap digunakan adalah bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk saling berbagi model dengan mudah dan memperluas program. Yang keempat yaitu dapat berguna sebagai blueprint karena lengkap dan detail dalam perancangan yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Yang kelima yaitu dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya berguna untuk memodelkan perangkat lunak atau software saja. Yang terakhir yaitu dapat membuat suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis dari UML. Yang pertama yaitu ada use case diagram, di mana use case diagram yaitu suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user. Di sini ada simbol use case beserta gambarnya di samping kiri. Di sini yang pertama yaitu aktor. Aktor merupakan peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berhubungan dengan use case. Berikutnya yaitu ada use case, gambarnya di samping, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Berikutnya ada association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang berikutnya ada generalisasi, yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang berikutnya yaitu ada activity diagram, di mana activity diagram ini adalah salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan metode apa saja yang terjadi pada sebuah sistem. Di sini ada simbol atau komponen dari activity diagram. Yang pertama di sini ada gambar beserta pengertiannya. Di sini ada simbol status awal, yaitu sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang kedua yaitu ada aktivitas, simbolnya seperti gambar di samping. Aktivitas ini yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Berikutnya yaitu ada percabangan atau bisa disebut juga decision. Percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Yang berikutnya, simbol berikutnya itu penggabungan atau join. Penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Yang terakhir yaitu ada status akhir, simbolnya seperti pada gambar. Status akhir yang dilakukan sistem sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Nah, selanjutnya itu ada sequence diagram yang artinya salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan hubungan objek yang berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram dapat menjelaskan tahapan atau urutan yang harus dilakukan agar dapat menghasilkan sesuatu seperti pada use case diagram. Berikutnya ada kelas diagram. Kelas diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dipakai untuk menampilkan paket-paket maupun kelas-kelas yang ada pada sebuah sistem yang akan digunakan. Di sini ada contoh kelas diagram, simbol-simbolnya. Yang pertama yaitu ada interface. Interface yaitu sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek.
Berikutnya yaitu ada simbol generalisasi, yaitu relasi antar kelas dengan makna generalisasi spesialisasi atau umum khusus. Simbol berikutnya ada association, yaitu relasi antara kelas dengan arti asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Simbol berikutnya yaitu directed association, yang artinya relasi antar kelas dengan makna kelas yang atau digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat activity diagram atau cara penggunaannya. Di sini saya akan membuat activity diagram pada pembuatan. Kabar Ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu bagaimana membuat activity diagram. Di sini saya akan membuat activity diagram pada peminjaman buku di suatu perpustakaan. Jadi seperti ini. Yang pertama yaitu ada petugas, ada data anggota, ada database. Di mana petugas ini yaitu yang pertama yang dilakukan yaitu login. Setelah login yaitu ke menu utama. Setelah ke menu utama dia akan merekap data anggota. Kemudian ini seperti ini. Dari merekap anggota ini kemudian dia menyimpan data. Oke, ulangi. Dia akan menyimpan data. Dia di sini menyimpan data anggota. Oke, seperti ini. Nah, dari sini dari penyimpanan data anggota dia akan menuju ke decision, yaitu seperti ini. Dia akan menyimpan data mana? Kita tarik ke decision. Seperti ini. Nah, dari decision ini dia akan ke database, yaitu data anggota disimpan. Kita enter, kita tarik ke sini, dia akan ada di database. Oh ya, ini anak tanda panahnya. Seperti ini. Dan di sini yaitu setelah data anggota disimpan, kemudian terakhir yaitu activity final node, di mana data semuanya telah disimpan seperti ini. Jadi di sini dari ini ada yang belum. Di sini dari penyimpanan data bisa ke ini ada kesalahan, jadi kita delete dulu. Ini kita delete. Dari penyimpanan data kita tarik ke decision node. Kita tarik seperti ini. Di sini bisa kita simpan, bisa juga kita batalkan. Di sini bisa kita taruh batal. Jadi di sini itu untuk dua pilihan. Jadi seperti ini salah satu activity diagram, contohnya peminjaman buku pada suatu perpustakaan. Video kali ini cukup sampai di sini. Semoga sedikit materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.